berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh bersama-sama kembali di acara Rest and God. Puji Tuhan karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada sukacita yang melampaui segala permasalahan dan pergumulan kita. Apapun beban berat yang saudara alami saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Percayalah, ada jalan keluar dan Tuhan akan memberi engkau kelegaan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dengan iman dan pengharapan. Percayalah, semua pergumulan, semua masalahmu, Tuhan akan memberi engkau pertolongan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan, setiap permasalahan hidup kami. Bahkan Engkaulah sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita kami. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu dengan segala keberadaan kami, termasuk segala beban berat yang kami alami. Kami sangat percaya ketika kami berada dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami, maka ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan pelihara hidup kami. Sebab waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau
waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang termanis. Terima kasih Bapa, Kau mulia. Haleluya, kami bersyukur kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Amen. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Puji Tuhan, Tuhan layak dimuliakan. Termasuk Tuhan juga layak kita muliakan dengan harta benda kita, dengan apa yang kita miliki, dengan semua bakat dan kreativitas kita. Saat ini kita akan sharing tentang prinsip ekonomi surgawi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang pernah bertemu dengan orang yang pelitnya minta ampun? Atau bahkan ada di antara kita ini yang pelit? Mudah-mudahan sih nggak ada kalau di sini Pak. Tapi ada sih saya pengalaman Pak. Iya, saya punya teman, dia punya om yang luar biasa. Kalau dibilang menghitung kekayaannya sih oke lah, sangat. Dibilang konglomerat oke. Tapi Pak, lucunya omnya ini orang yang sangat pelit gitu ya Pak ya. Sampai satu waktu dia mau sekolah, sebenarnya sih dia nggak meminta, tapi karena justru omnya ini yang menyuruh papanya dari teman saya ini untuk coba datang ke kantor gitu ya Pak. Dan jadilah ini si anak ini datang ke kantor. Alhasil dia bukannya terima uang tapi malah terima hinaan. Saya udah kasih sama si ini, saya udah kasih sama si ini, udah banyak keluar ini. Sehingga teman saya itu berpikir gini, tahu gitu gue nggak datang nih,
Tahu gitu saya nggak datang untuk minta. Karena toh saya memang nggak minta kan gitu Pak. Tapi artinya selalu seperti itu gitu. Jadi si Om ini entah menghindar kalau di setiap acara-acara. Pelit lah Pak. Padahal sebenarnya kalau dihitung kekayaannya nggak bakalan dia ini juga, nggak kekurangan juga kalau dia memberi gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Ya, minta lagi aja. Ya, dalam prinsip ekonomi dunia ini memang ya, kalau bisa mengambil sebanyak-banyaknya tetapi mengeluarkannya sedikit mungkin. Kalau bisa mendapatkan bukan memberi. Mungkin dalam prinsip bisnis, perdagangan itu bisa diterapkan dalam batas-batas tertentu. Memang kita harus selalu ada perhitungan yang baik tentang semua pengeluaran kita. Tetapi prinsip itu secara tidak disadari seringkali menjadi prinsip hidup banyak orang. Kalau bisa saya dapat sebanyak-banyaknya dari tugas ini, dari pekerjaan ini, tetapi saya sedikit mungkin beri waktu dan tenaga saya. Termasuk dalam ibadah pun kadang-kadang prinsip ekonomi begini yang diterapkan. Kalau bisa saya memberi persembahan sedikit mungkin, tapi saya diberkati sebanyak mungkin. Makanya ketika datang dalam ibadah, merasa tidak diberkati, dia ngomel, setelah itu rugi saya ibadah hari ini. Saya sudah memberi persembahan, tetapi saya nggak dapat apa-apa. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya dapat. Yang dipikirkan saya bisa dapat apa dari ibadah ini. Yang dipikirkan saya dapat apa dari relasi ini. Yang saya pikirkan apalagi yang saya dapat. Kalau saya melayani, saya dapat apa? Kalau saya berbuat baik, saya dapat apa? Yang selalu dipikirkan adalah dapat apa. Itu prinsip ekonomi dunia mungkin akan berpikir benar dong, kan orang kalau lakukan sesuatu ya harus adalah dia dapat apa gitu ya. Mungkin kalau dalam dunia kerja beberapa hal oke. Tetapi kalau dari sisi kehidupan Kristen kita hari-hari, dalam sisi pelayanan kita, relasi kita, jelas itu salah. Karena dalam prinsip dunia ini itu yang dipikirkan kan nggak peduli orang lain nggak apa-apa, yang penting saya dapat keuntungan. Sementara yang Tuhan ajarkan kan nggak begitu. Bahkan kalau kita belajar tentang prinsip ekonomi kerajaan Allah nih, Tuhan berkata kalau kamu ingin bahagia apa? Bukan mendapat. Terlebih bahagia kalau kamu memberi. Ini kan bertentangan dengan prinsip atau nilai ekonomi dunia ini. Dapat banyak itu lebih bahagia. Tetapi dalam prinsip ekonomi kerajaan Allah ternyata yang membuat bahagia itu memberi. Semakin kamu bisa memberi, kamu semakin bahagia. Kamu sedang menabur kebahagiaan dalam hidupmu. Tapi bukan berarti ketika memperoleh kita nggak sukacita, kita sukacita. Ini berbicara nilai sukacitanya, nilai kebahagiaannya itu lebih besar ketika kita memberi. Makanya kita perlu memahami prinsip ekonomi surgawi ini di dalam mengelola berkat, dalam mengelola keuangan, dalam hidup kita hari-hari, dalam realita kehidupan kekristenan kita. Itu perlu kita terapkan dengan baik ya. Jadi Pak, kan tadi Bapak bilang kalau prinsip ekonomi dunia tuh kita mendapatkan yang sebanyak-banyaknya, memberikan yang sedikit-sedikitnya, kalau perlu sekecil-kecilnya. Jadi sebenarnya kalau berlawanan dengan prinsip ekonomi surgawi, apa sih Pak sebenarnya itu prinsip ekonomi surgawi itu? Ada banyak sebenarnya kita bisa pelajari firman Tuhan ya. Tapi saya ingin bagikan dari Amsal pasal 11 ayat 23 sampai 25 saja. Bagian ini saja yang kita sharingkan. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Coba kita perhatikan di sini ayat 23 katakan keinginan orang benar itu mendatangkan kebahagiaan. Karena orang yang benar di mata Tuhan, prinsip hidupnya itu bukan bagaimana aku dapat dari orang lain. Bagaimana aku dapat keuntungan dalam relasi ini. Aku dapat keuntungan dalam ibadah ini. Tetapi apa yang bisa aku berikan? Misalnya dalam ibadah. Prinsip utama ibadah apa? Memberi persembahan. Ibadah itu memberi persembahan. Tetapi banyak orang Kristen secara tidak kita sadari, ibadah berarti ingin diberkati Tuhan, ingin mendapat berkat lebih banyak. Makanya tadi kita sering dengar orang yang menggerutu habis ibadah, aku nggak dapat apa-apa. Ibadah itu memberi persembahan. Bukan pikirannya adalah mendapat apa-apa. Makanya kita beri persembahan waktu kepada Tuhan. Kita sisihkan waktu yang berkualitas untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan dari sebagian uang kita. Sebagian rezeki yang Tuhan berikan, kita berikan kepada Tuhan. Kita memberi persembahan, itulah ibadah. Ketika kita beribadah secara benar, ya memang betul Tuhan akan memberkati kita. Tetapi tujuan utama beribadah bukan memperoleh, tetapi karena kita menyadari kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Kita sudah beroleh kebaikan Tuhan. Kita sudah mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Karena saya sudah dikasih, saya sudah diberkati, saya sudah terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Maka saya akan memberikan waktu khusus untuk memberi persembahan melalui ibadah saya kepada Tuhan. Orang Kristen berpikirnya apa? Mengambil. Keinginannya kalau ibadah pun tetap mengambil. Makanya menggerutu dalam ibadah, nggak dapat apa-apa. Dia memikirkan keinginan ya Pak, bukan kebutuhan ya. Iya. Tapi kadang sih kita berpikir gini Pak, dampaknya apa sebenarnya ketika kita memberi sesuai perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, dampaknya apa ketika kita memberi yang terkecil seperti yang tadi mau diberkati sebanyak-banyaknya, tapi mau memberi sekecil-kecilnya. Gitu sih Pak, apa sih dampaknya supaya kita, apa hubungannya ketika kita memberi banyak, ketika kita memberi yang lebih kecil? Bagi Tuhan itu kan persembahan itu tidak ditentukan jumlah. Nilainya itu bukan jumlah. Tetapi motivasi dalam memberi. Ya, hati yang memberi itu hati yang seperti apa? Ketika orang memberi dengan tulus walaupun jumlahnya sedikit, tetapi dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, itu lebih berkenan kepada Tuhan. Karena kan Tuhan senang orang yang memberi dengan sukarela, dengan sukacita, daripada tadi kadang-kadang orang memberi seperti orang sedang mancing. Saya pancing ini supaya Tuhan kasih banyak, siapa tahu tangkapannya besar, begitu tangkapannya ternyata juga kecil. Yang didapat begitu ditarik cuma ikan teri, ya kecewa. Tidak memberi lagi, enggak, itu motivasi yang tidak dilandasi kesadaran untuk bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Dari sini kita lihat tadi ya, 23 tadi, ayat 23 kan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia. Karena kalau kita memberi dengan cara yang benar, kita akan bahagia. Kita beribadah karena kita punya sikap yang benar, itu mendatangkan kebahagiaan. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu mendatangkan kebahagiaan kalau memang motivasi kita benar. Tetapi kalau tidak, kita nggak bahagia kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Kemudian kaitannya dengan uang nih, dengan harta ini, ayat 24-25 ya. Yang pertama, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Aneh kan? Dalam prinsip ekonomi dunia, kalau nyebar-nyebar ya habislah duitmu. Gitu ya. Tetapi dalam prinsip ekonomi kerajaan Allah ternyata tidak seperti itu. Karena kita meyakini bahwa kekayaan itu anugerah Tuhan. Kepercayaan yang dari Tuhan. Rezeki itu dari Tuhan. Jadi apa yang kita miliki itu anugerah Tuhan. Ketika Tuhan taruh di hati kita untuk menolong seseorang, untuk menabur di ladang Tuhan, dan kita mentaatinya,
maka kita akan semakin diperkaya dengan kemurahan hati. Itu karakternya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Ketika kita ini bertumbuh dalam karakternya Tuhan, Tuhan semakin mempercayai kita. Makanya sebenarnya orang tidak akan pernah menjadi miskin gara-gara dia orang yang banyak berbagi kepada orang yang miskin. Daripada dia banyak berbagi dalam pekerjaan Tuhan, banyak menabur di ladang Tuhan. Nggak akan jatuh miskin. Yang miskin itu biasanya menaburnya nggak jelas kemana itu. Itu kan? Salah-salah. Iya, karena ini, itu tadi jelas ya, ada yang menyebar harta bertambah kaya, tetapi ada yang menghemat luar biasa kekurangan terus. Sudah coba berhemat, ini tidak berbicara bahwa Tuhan sedang mengajari kita, nggak usah kelola dengan baik, udahlah apa yang kamu sebar aja sebar. Tidak, ini berbicara tentang bagaimana justru kita mengelola kekayaan uang yang Tuhan berikan sebagai berkat itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ada orang yang istrinya mau melahirkan, karena ada masalah harus operasi sesar. Dia nggak punya uang. Dia bingung untuk tanda tangan, apakah harus segera dioperasi karena dia tidak punya uang. Dia berdoa, lalu dia mulai berpikir apa yang bisa aku lakukan. Sebab begitu tanda tangan, istrinya dioperasi, berarti itu biaya sangat besar sekali. Dalam situasi yang kebingungan seperti itu, mendadak ada yang telepon, teman yang lama sekali tidak berjumpa. Tanya kabarnya, setelah itu dia cerita, saya lagi di rumah sakit nih, jaga istri mau melahirkan. Oh gimana, kesehatannya gimana? Melahirkan sehat kan kondisi? Lalu dia cerita, ini kelihatannya ada masalah, harus operasi sesar nih. Tidak berapa lama temannya bilang, bagikan nomor rekeningmu, aku mungkin ingin berbagi. Tidak berapa lama masuk. Jumlahnya seperti yang dia butuhkan. Dia langsung bisa tanda tangan dengan aman, dengan sukacita. Coba kalau ada yang diberkati Tuhan berlimpah itu menahan berkat itu. Dia akan pusing, dia akan stres ini. Sebab taruhannya nyawa istrinya ini. Kalau tidak segera dioperasi, mungkin bayinya bisa juga bermasalah, istrinya juga bermasalah. Ini cara Tuhan. Ada orang yang akhirnya dia menyebar harta tidak kekurangan itu, malah ditambah-tambahkan. Dan orang ini ditambahkan berkatnya oleh Tuhan nih. Dia tidak jatuh miskin gara-gara itu. Ya. Lalu tadi di ayat 25, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang kita berikan kepada orang lain itu berkat atau bukan? Sebab kalau bicara uang kan tidak selalu itu bicara berkat. Sebab uang bisa didapat dari apa saja, dari cara kerja apa saja. Tetapi kalau berkat yang dari Tuhan, ketika kita bagikan kepada orang lain, itu punya nilai tersendiri. Karena itu berkat yang dari Tuhan. Itu akan menyentuh hati orang. Dan Tuhan berjanji di situ apa? Dia akan diberi kelimpahan. Tadi yang saya bilang, orang tidak akan jatuh miskin gara-gara dia merelakan bagian dari hartanya untuk orang lain. Ketika Tuhan gerakkan hatinya, ketika Tuhan taruh di dalam hatinya untuk orang lain, termasuk untuk pekerjaan Tuhan. Saya punya teman pendeta, dalam pergumulan yang sangat berat, dia harus pergi pelayanan tetapi dia nggak punya uang. Sementara dia harus pergi karena ada yang dilayani, itu membutuhkan bantuan dan pasti butuh bantuan keuangan juga. Dia tidak punya. Tetapi dia tidak bisa tahan di rumah hanya berdoa. Akhirnya dia putuskan dia pergi walaupun nggak punya uang. Setidaknya saya akan doakan dia karena ini sakit dan butuh biaya ini pasti harus saya yang tanggung sebab ini orang miskin. Dalam perjalanan nggak berapa jauh dia keluar rumah, ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dia sedang menunggu taksi. Dia berhenti sebentar, kasih salam. Pak Pendeta mau kemana? Ya ini ada perlu ini, ada jemaat yang sakit. Itu. Oh ya, hati-hati Pak Pendeta ya Tuhan berkati. Dalam nggak berapa lama, ketika dia berhenti di lampu merah, ada
WA yang masuk. Pak Pendeta tolong bagikan nomor rekening, saya ingin berbagi. Nggak berapa lama masuk. Pak Pendeta tadi pergi ke tempat jemaat yang miskin, yang sakit, yang membutuhkan biaya. Bukan karena dia punya duit. Ada orang yang memberi berkat kepada dia. Dan orang yang berbagi ini apakah kekurangan? Tidak. Diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Ini prinsip Tuhan bekerja memberkati loh. Apakah kita ada yang pernah berdoa, Tuhan aku punya kebutuhan untuk kuliah, aku punya kebutuhan untuk kesehatan, untuk biaya berobat, aku punya kebutuhan ini. Kemudian Tuhan berkati kita mendadak dari langit begitu jatuh uang. Kan enggak. Tuhan pakai seseorang yang sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu untuk menjadi saluran berkat kepada yang membutuhkan. Ini cara Tuhan bekerja. Ada banyak orang yang saat ini bergumul dengan kondisi ekonominya, kondisi keuangannya, dalam keadaan sakit, dalam situasi yang sulit untuk masa depan, untuk menyekolahkan anaknya. Dia tidak punya uang, dia menjadi frustasi, menjadi sedih, dan dia meratap di hadapan Tuhan. Tetapi sepertinya Tuhan belum menjawab, padahal situasinya mendesak sekali. Sepertinya jawaban Tuhan belum datang. Salah satu sebabnya, karena orang-orang yang diberkati Tuhan dengan keuangan yang lebih, Tuhan sudah taruh di hatinya untuk berbagi, masih menahan berkat itu. Sehingga orang mengalami pergumulan jadi lebih panjang. Nah, kalau satu orang itu tidak mau tetap menahan berkat itu, Tuhan akan pakai yang lain. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Tetapi kalau kita yang diberkati Tuhan, harusnya kita belajar taat ketika Tuhan taruh di hati kita untuk terbeban, berbagi. Mungkin dalam pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melakukan misi pelayanan, atau kepada orang miskin, atau sahabat kita yang membutuhkan, yang sakit, apapun situasinya, ketika Tuhan taruh di hati kita, jangan menahan berkat. Kalau Tuhan sudah berkati, bagikan. Tuhan jamin, kita tidak pernah kekurangan, Tuhan justru memberi kita kelimpahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam prinsip ekonomi surgawi ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan. Seringkali kami suka menahan berkat yang Tuhan ingin kami bagikan kepada orang lain karena kami terlalu risau, terlalu khawatir dengan diri kami. Padahal kami sudah cukup menikmati apa yang ada. Kadang-kadang kami terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, sehingga orang-orang yang berseru kepadamu, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, meratap kepadamu karena mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kalau mereka tidak punya uang tepat waktu, mereka harus keluar dari rumah kontrakannya. Mereka harus menanggung malu yang luar biasa. Mereka tidak bisa membawa orang yang mereka kasihi segera berobat karena tidak ada uang yang dia butuhkan. Masa depan anak-anaknya jadi terhalang karena orang tuanya tidak punya uang. Sementara sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi mereka melalui seseorang yang sudah Tuhan berkati berlimpah terlebih dahulu. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami jadi penahan berkat untuk orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini memberi kami kebebasan untuk menggunakan uang kami bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang putus asa karena sepertinya Tuhan tidak menolong. Tetap percaya, ada pengharapan. Tetap bangun imanmu, Tuhan bisa bekerja. Amen. Satu orang tidak bisa menjadi alat Tuhan, menahan berkat Tuhan untukmu. Tuhan bisa pakai yang lain. Amen. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memberkatimu. Bapa di surga,
Tuhan menjamah orang-orang yang sedang dalam pergumulan keputusasaan. Mereka tidak pernah menyerah, mereka tetap berharap kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan jamah saudara-saudara yang berkelimpahan dengan harta, yang kelimpahan dengan uang, supaya mereka tidak jadi penahan berkat, tetapi mereka semakin diperkaya dengan kemurahan hati. Mereka punya belas kasihan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan. Ada banyak orang yang ingin diberkati Tuhan melalui orang-orang yang sudah Tuhan berkati terlebih dahulu. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya di masyarakat kami, di negeri ini, keadilan sosial itu hari demi hari semakin terwujud. Jarak antara yang kaya dan miskin itu semakin dekat. Dan orang-orang yang kaya, mereka tidak sibuk hanya membelanjakan uangnya, tetapi mereka juga sibuk untuk peduli dengan sesamanya. Sehingga banyak orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah bangsa kami mendapatkan pertolongan dengan baik. Lembaga-lembaga sosial Tuhan juga berkati, supaya mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Tuhan juga memberkati departemen sosial, supaya mereka juga bisa menjadi alat pemerintah untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan sosial dari negara. Segala penyalahgunaan yang mungkin masih terjadi, Tuhan bekerja supaya segera terbongkar, sehingga ada kejujuran, tidak ada korupsi lagi dengan bantuan sosial. Semuanya boleh disalurkan dengan cara yang tepat. Para pemimpin, orang-orang yang mengelola, pejabat-pejabat, mereka punya integritas untuk menjadi penyalur-penyalur bantuan sosial untuk bangsa, untuk masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau saudara punya pergumulan apapun, saudara jangan ragu untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertulis di layar saudara. Hubungin kami akan mendoakan saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara-saudara semua, supaya ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin menuliskan komentar atau men-sharingkan sesuatu, silahkan untuk menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebab waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan